Mana? Bapak Menteri, apakah ada yel-yel semangat Bapak? Baik, kita pandu sekali lagi untuk yel-yel semangat. 1, 2, 3. Kenapa Water Warriors? Pada saat pertama kali Presiden World Water Council diterima oleh Presiden di Bali, itu yang kedua, yang pertama di istana, beliau menyampaikan Presiden Jokowi diangkat sebagai Water Messenger. Okay. Tapi setelah World Water Forum dilaksanakan di Bali, World Water Council melihat perjuangan Indonesia di dalam melaksanakan World Water Forum tersebut, sehingga tidak lagi menjadi Water Messenger, tapi menjadi Water Warriors. Okay. Ternyata hasilnya juga sudah kita lihat, Ibu Menteri Luar Negeri saat ini sudah diangkat sebagai Special Envoy United Nations untuk bidang isu air. Ya. Ini merupakan hasil dari pelaksanaan World Water Forum di Bali. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan diluncurkannya Water Warrior ini. Apa yang sudah kita saksikan pagi hari ini oleh sahabat air, oleh youth program tadi Postcard, saya ingin menyampaikan bahwa Water Warriors ini kita jadikan sebagai atau sudah merupakan gerakan. Kita senang, kita tahu sudah ada lebih dari 1.100 komunitas air di Indonesia ini, komunitas peduli sungai. Water Warriors, saya melihatnya, kalau yang sekarang ini banyak sekali pengamat air, ya mungkin sebagai pemerhati air, Water Warrior lebih dari itu. Tidak hanya pengamat, tidak hanya pemerhati, itu ngomong-ngomong aja. Tapi Water Warriors kita jadikan semangat sebagai gerakan. Ya. Nanti akhirnya saya akan perintahkan pada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk mengalokasikan anggaran khusus sebagai pelaksanaan dari Water Warrior ini yang akan dilaksanakan oleh para komunitas sungai, komunitas air tadi. Jadi Water Warrior ini sebagai hub, sebagai networking. Ya, saya tidak ingin hanya sebagai theatrical action saja untuk pembersihan sungai. Sungai harus benar-benar dibersihkan. Tapi tanpa anggaran sungai juga susah akan jadi bersih. Ya. Ada anggaran, tanpa ada komunitas peduli sungai juga nggak akan jalan. Jadi saya kira untuk Water Warriors sebagai hub tadi bisa mengkoordinasikan, berkolaborasi dengan para peduli sungai, komunitas tadi untuk melakukan suatu gerakan, ya, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui balai-balainya. Ya. Di sini ada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. Itulah gunanya untuk menggerakkan masyarakat ini memelihara sungai dan sumber-sumber air yang ada. Tidak hanya fisik melakukan pembangunan, pemeliharaan melalui penguatan tebing sungai, hanya itu yang saya lakukan. Tapi jauh lebih, nanti ada slide-nya, jauh lebih bermanfaat kalau kita bisa menggerakkan masyarakat, dan kita sudah dibantu dengan para komunitas peduli sungai tadi. Jadi kita harus bekerja bersama, saya sudah bilang bukan kami, tapi kita, berarti para pelaku peduli sungai dan pemerintah sekaligus bersama-sama untuk melakukan gerakan yang koordinir mungkin di hub-i, di networking-i oleh Water Warrior ini.
Jadi saya ingin dengan peluncuran Water Warriors ini, kita jadikan lebih lagi gerakan untuk memelihara sungai dan sumber-sumber air. Di seminar kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ivo. Too much water jadi banjir, too little water menjadi kekeringan, too dirty water jadi. Itu cuma diomongan di. Semua orang sudah tahu itu. Tapi kita harus lebih dari itu, laksanakan. Kita melaksanakan untuk supaya too much water tidak jadi banjir. Too little water tidak jadi kekeringan. Dan bagaimana kita mencegah supaya tidak menjadi too dirty water. Oke? Saya ingin ini kalau ideal tadi Kalimantan Tengah, saya ingin mengajak kita semua apakah kita siap untuk melakukan gerakan itu. Oke? Apakah kita siap dengan gerakan peduli sungai ini? Apakah kita siap? Oke, makasih. Apakah kita siap? Oke. Jadi saya kira ini meningkatkan lagi. Saya tahu bahwa Bapak dari Peduli Sungai, Peduli Air sudah melakukan gerakan, tapi dengan ini saya ingin Pak Bob ya, alokasikan dana yang cukup melalui balai-balai maupun di pusat, di OP untuk melakukan gerakan ini. Ini yang saya pikir masih perlu kita tingkatkan. Ya. Saya ingin memberikan contoh-contoh apa yang sudah kita lakukan dalam rangka proteksi tadi kalau yang protecting and preserve water, sumber daya air. Coba slide-nya pertama, ini adalah kalau tadi Pak Kalimantan Tengah bilang Indonesia sudah ada di Kalimantan. Ini ada sedikit di IKN. Di sini ada embung, kita akan membangun yang sudah jadi sekarang 22 embung. Yang akan mungkin mudah-mudahan pada tahun selesai 2024 ini jadi 30. Tapi saya sudah mengidentifikasi lagi ini di KIPP ada 1A, 1B, 1C. Ini di 1A, 22 ini. Di 1B ada sekitar kalau nggak keluar 9, nanti di 1C ada 6. Itu akan kita buat sebagai prasarana konservasi sumber daya air. Ya. Saking banyaknya embung di sana, orang bingung, ini namanya embung apa? Nah, ini sementara saya kasih nama embung MBH. Ada yang tahu? Nah, itu Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Ya. Itu hanya sekedar nama saja. Jadi ini lanjut coba. Nah, ini kami kalau ada kunjungan ini yang di bawah itu adalah anggota pimpinan DPR, Pak Mohaimin Iskandar, Pak Rahmat Gobel dan lain-lainnya. Pada saat kunjungan di IKN saya diminta oleh Bapak Presiden diperintahkan sebagai tour guide-nya. Ya, kami jelaskan untuk penyediaan embung-embung ini. Ini embung ini kapasitas 66.000 meter kubik dengan kedalaman 5 sampai 6 meter. Ini ada 22 sekarang di sana yang sudah jadi. Kalau di sana itu jarak jauhnya itu adalah istana kita. Lanjut. Ini yang termasuk yang embung ini. Ini menjadi salah satu point of view terbaik di IKN. Okay? Kalau pagi jogging di sini, udaranya jauh lebih dingin daripada Jakarta. Ya. Bersih. Quality index, air quality index, jadi quality index udaranya jauh di bawah 50 sebagai ambang. Di Jakarta ini jauh di atas 50 sampai 150, 200. Jadi sangat bersih di sana. Oke, lanjut. Ini lain lagi. Tadi ada yang menyampaikan butuhnya air minum. Di Cilincing, di Warakas, di Jakarta bagian utara, memang belum tersedia air yang cukup. Sehingga mereka membeli air jauh lebih mahal daripada orang yang ada di Menteng. Oke. Makanya kita membangun SPAM Jatiluhur 2 yang sudah akan diresmikan sekarang ini untuk menambah kapasitas air minum di bagian Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sementara kita juga sudah bangun Karyan Dam di
Banten untuk dibawa sebagai air minum di bagian Jakarta bagian barat dan Tangerang. Nanti kalau dua-dua ini sudah selesai, tahun 2030-an bisa dideklar dilarang menyedot air tanah. Karena ini orang semua sudah tahu penyebab turunnya tanah di Jakarta, salah satunya adalah penyedotan air tanah. Seperti hanya di Bangkok, di Tokyo, dia sudah dilarang memakai air tanah sehingga penurunan bisa berhenti. Ini juga akan kita ke sana arahnya. Oke. Lanjut, ini di IKN, spam sepaku ini kita lakukan siang malam, ini warrior, pejuang air ini, water warrior, ini kita lakukan, saya sendiri melakukan, di belakang saya Bu Dirjen, ya. Di sini ada Pak Fajri dari Moya membantu kami, ya, untuk kami membangun spamnya. Kami dibantu oleh Moya untuk ikut mendesain pemanfaatannya. Terima kasih pada Pak Irwan dari Pak Fajri dari Moya. Ini CSR-nya mereka. Ya, lanjut. Nih yang too much water tadi di Sungai Wulan. Di Demak jebol terus. Oke. Sekarang sedang kita perbaiki. Ini juga 3 hari sudah bisa kita tutup. Tapi hujan besar lagi ada yang jebol lagi sedikit. Oke. Ini yang juga water warrior menjadi mempunyai tanggung jawab untuk bisa mengamankan air di masa hujan. Lanjut. Ini kita setelah selesai untuk ditanggul lagi, diperlebar supaya lebih kuat. Lanjut. Ini Sungai Citarum. Makanya kita punya program Citarum Harum. Ini lihat ini di bawah jembatan jalan nasional, sampahnya begitu. Tapi ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Hanya dengan para komunitas peduli sungai kita bisa bersihkan. Nanti kita lihat Sungai Citarum kayak apa ini. Lanjut. Tuh. Walaupun juga dengan menggerakkan penegakan hukum. Tapi bisa, dan sekarang sudah ada ini yang sebelumnya dan sesudahnya. Saya ingin sungai-sungai terutama di Jawa yang padat penduduk bisa dilakukan ini. Kami tidak akan bisa berbuat banyak tanpa kerjasama dengan para water warrior di wilayah sungai masing-masing. Water warrior itu adalah komunitas peduli sungai tersebut. Ya, Pak. Jadi saya kira Pak Dirjen, Direktur OP, jangan main-main dengan pemberdayaan masyarakat ini. Ini jauh lebih bermanfaat, lebih efektif daripada kita bikin tanggul-tanggul fisiknya. Lanjut. Karena kita juga membangun pengolahan sampah di sepanjang Sungai Citarum, ada 27. Ya, jadi tidak hanya diambil terus dibuang kemana dia, diolah sampahnya menjadi hal-hal yang sangat berguna. Ini TPST Sungai Citarum, ini salah satunya untuk mengamankan Sungai Citarum. Lanjut, sekarang menjadi lebih baik Citarum. Oke? Kita belum terlambat, jadi saya terima kasih dengan adanya launching Water Warrior ini yang dikomandoi, yang dimotori oleh para komunitas dan oleh para generasi muda. Generasi muda biasanya dia lebih pintar, tapi harus dengan militansi. Ini perlu militansi, perlu kompetensi, perlu konsistensi. Ya, tidak hanya cuman hura-hura aja. Perlu militansi, kompetensi, dan konsistensi. Laksanakan terus-menerus, pasti bisa. Nggak ada orang yang, ini barang kelihatan, bukan barang misteri. Ini barang kelihatan yang pasti bisa kita lakukan. Kalau kita bersatu, kompak untuk melakukan itu. Saya percaya pasti bisa, ngotot kita. Militansi harus ada. Oke? Saya kira itu, coba habis mungkin ya. Selesai. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya terima kasih Pak Ivo bisa datang ke sini, kita bisa kolaborasi di tingkat
nasional, tapi itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada yang melaksanakan di tingkat wilayah sungai. Saya yakin itu, untuk itu saya lagi Pak Direktur OP, Direktur Sungai, dan Pak Dirjen. Alokasikan itu dengan yang baik, jangan diimprit-imprit. Ya, alokasikan dengan baik, dengan benar, rasional, untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka mengamankan sungai kita. Oke. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada generasi muda yang telah menindaklanjuti hasil World Water 10 Bali kemarin. Ya. Kalau di tingkat internasional, Ibu Menlu diangkat sebagai Special Envoy on Water Issue, itu sudah pengakuan dari United Nations terhadap perjuangan, terhadap militansi rakyat Indonesia memerangi isu-isu air. Kita harus bisa, mungkin ini nanti akan terbawa secara nasional dan internasional. Sebagai contoh, menangani air dan sungai yang baik dan benar. Sekali lagi terima kasih, selamat atas launching Water Warrior ini, dan saya harapkan tidak hanya sebagai selebrasi seremonial, tapi dibantu atau bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas. Saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak daripada yang sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.